Kan udah hadir di studio kita sudah ada Cinta Penelope. Apa kabar Cinta? Baik. Itu sebenarnya gini, itu pemberitaan itu banyak sekali. Bilangnya katanya sebenarnya ada yang poligami lah, dibilangnya ada yang bawa kabur batu akik lah, ya kan kayak gitu. Katanya menikah selama 9 bulan, 8 bulan mediasi. Jadi sebenarnya awal permasalahannya itu apa? Kalau buat masalah sih hanya di kejujuran aja. Kan ibu tahu seromantis apa saya. Ibu romantis banget. Kalau syuting Ibu. pokoknya tuh ditemenin terus, Iya. gandengan tangan terus gitu. Dan kita tahu memang kalau kita ngobrol kan kemarin kayaknya di backstage nggak seperti terlihat ada masalah gitu kan. Semuanya kayaknya baik-baik aja. Emang ibu romantis orangnya ya? Ya, alhamdulillah iya. Tapi ya saya mungkin klarifikasi berita yang kayak batu akik saya nggak pernah diwawancarai. Oke. Gitu. Itu ada salah satu media online. Saya udah tegur juga mereka gitu karena saya nggak ngerasa diwawancara dan beritanya tidak seperti itu. Oke. Nah, kalau yang poligami saya jamin saya tidak pernah ngomong suami saya berpoligami, tapi saya pernah bilang kalaupun kemungkinan terburuk, saya pernah bicara sama suami saya jauh sebelum kami ribut. Ya. Kalau seandainya suami saya dibanding dia main di belakang, mendingan jujur sama saya. Terbuka. Saya nikahin, saya saksinya dan tinggal di sini. Saya bilang kayak gitu. Jadi bersedia untuk dipoligami. Iya, asalkan dia tidak zolim. Zolim itu arti kata kan menyakiti. Bisa nggak suami saya tidak menyakiti? Harus adil satu sama lain. Iya, maksudnya bukan dalam hal harta aja ya. Misalnya nih, gue nih sama dia nih, ini suami satu, gue bilang, yang kamar yuk, yang ini sakit dong. Ya. Itu udah zolim kan namanya. Betul, Ya, betul. ngerti. Gitu. Jadi ya seperti itu. Aku tidak pernah bilang suami aku dipoligami. Cuman kalau emang sudah dipoligami, akunya dipoligami. Kalau seandainya poligami aja sudah aku kasih lampu hijau, kenapa yang lainnya harus bohong sih? Betul. Sebenarnya itu adalah duduk masalah yang sebenarnya paling berat ya. Iya, paling berat. Di poligami diizinkan oleh istri itu adalah sesuatu hal yang paling berat gitu kan ya. Tapi berarti kan ini permasalahan ada tentang kejujuran. Benar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalian kan nggak pacaran nih, Iya. kan tiba-tiba juga langsung menargetkan untuk menikah. Mungkin juga ada waktu yang terburu-buru, tapi memang pernikahan sudah berjalan. Emang permasalahan itu ada dari awal pernikahan atau bagaimana? Jadi kalau nggak pacaran karena emang kita pengen taaruf waktu itu. Kenalnya waktu itu kalau boleh tahu cuma 1 bulan ya? Iya, Nggak 1 salah bulan. ya. 1 bulan Nggak langsung nyampe memutuskan 1 untuk bulan. menikah ya? Iya, 2 minggu setelah kenal memutuskan untuk menikah. Jadi ketemu keluarga aja gitu. Dan kalau ngomongin apa ya, nggak saling kenal terus kita ribut di usia pernikahan baru gitu sih nggak. Soalnya sebelum kita nikah kita udah ngomongin apa aja sih sebelumnya. Kalau nikah sama saya tuh harus kayak gimana, larangan dia ke saya tuh apa gitu. Itu udah ada semua sebenarnya Dari awal ya? cuman mungkin dari pihak suami sayanya kurang terbuka, nggak totalitas. Kalau kita boleh tahu, biasanya kan kalau bicara soal kejujuran dan kebohongan itu kan ada kebohongan yang besar dan kecil gitu kan. Berarti ini bisa dibilang kebohongan yang besar karena bisa menimbulkan sampai adanya gugatan perceraian. Itu benar nggak sih? Kalau masalah gugatan perceraian kan bukan dari saya, tapi suami saya yang menyuruh saya untuk menggugat. Oh gitu. Sampai akhirnya ada berita gugatan cerai itu karena memang sebenarnya suami Iya. yang meminta. Maksudnya gimana? Jadi gimana ceritanya? Kenapa dia nggak menggugat aja sendiri ya kalau misalnya memang dia pengen bercerai? Malas katanya. Katanya malas. Malas, dia malas mau datang ke pengadilan. Dia bilang tolong siapin dan kirim ke rumah saya gugatannya secepatnya. Depan dia saya telepon pengacara saya, Bang Sunan. Terus setelah saya telepon ya udah dia packing, dia pergi gitu kan. Pas kemarin saya live di salah satu acara tayangan, dia telepon dan dia mengakui lah kalau dia salah, dia minta maaf. Yang selama ini kan saya baca di berita, dia bilang dia bingung kok tiba-tiba Cinta aneh Gugat cerai. gitu. Aneh ngeliat sifat Cinta tiba-tiba gugat cerai, dia nggak tahu menahu tentang apa-apa. Saya kan cuma diam, saya bilang yang kebohongan pasti akan terbuka. Ya kan? Dan akhirnya dia jujur mengaku salah. Artinya kalau orang sudah mengaku salah berarti ada sebabnya kan. Iya, betul. Tuh, Gak jangan mungkin orang asal minta maaf ya, misalnya nggak pernah bikin salah gitu. Benar. Atau mungkin setelah dia mengaku salah sudah pernah bertemu lagi kah? Atau mungkin sudah ada penyesalan dari pihak suami gitu, mungkin akhirnya meminta maaf, jadinya kekeluargaan lagi kan rujuk lagi kan lebih indah seperti itu. masih by phone. Tadi mungkin aku klarifikasi, kamu tadi bilang masalahnya besar gitu kebohongannya. Kalau yang kecil-kecil benar kata Gracia tadi, dari 2 bulan pernikahan sudah ketahuan. Percikannya ya, iya, berarti percikan. tapi dimaafkan karena kebohongan kecil. Iya, sampai akhirnya kebohongan fatal juga pernah waktu itu, dan akhirnya aku sempat mau gugat gitu. Dari cintanya ya berarti. Iya, itu waktu itu sempat mau gugat karena menurut aku itu sangat fatal
gitu. Itu berapa bulan pernikahan? 2 bulan. 2 bulan pernikahan. Oke, jadi menggugat sebenarnya 2 bulan pernikahan baru digugat setelah 1 tahun pernikahan. Iya, jadi ini karena kalau dulu dia minta maaf, ini yang terakhir kali. Kalau misalnya aku lakuin lagi, silakan tinggalin aku, silakan ceraiin aku. Dia bilang demi Allah, demi apapun ini yang terakhir. Kalau buat saya sih sama dinding aja saya udah gak percaya kecuali sama Tuhan. Oke. Gitu ya. Jadi saya tuh emang lagi dalam keadaan krisis kepercayaan. Tolong yang dijaga cuma satu, saya bilang adalah kepercayaan saya gitu. Itu sebenarnya utama ya, itu Utama sebenarnya. banget, Kita iya. sudah membuka hati kita, apapun yang mau lo omongin silahkan, Iya. apa yang lo mau lakuin itu silahkan gitu ya. Jadi Atau asal semuanya dibicarakan Betul. secara sama karena di sini dua berhubungan berdua langsung ya. Oke, yang kita tahu juga perjuangan Cinta sama Doni akhirnya menikah itu kan juga panjang, nggak semudah orang menikah karena Cinta juga sempat hampir membatalkan pernikahan karena waktu itu sempat sakit juga Iya, ya. benar. Jadi sebenarnya itu perjuangan hidup dan mati Iya. ya kan, itu di satu sisi, dan itu juga perjuangan untuk kehidupan selanjutnya. Nanti kita akan cerita soal itu, pemirsa jangan kemana-mana, kita balik lagi salah satunya tetap di Opsi. Iya, pemirsa Opsi, kembali lagi. Tadi kita masih membicarakan soal gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Cinta Penelope kepada sang suami, Ya. dan juga sudah ada alasannya juga kenapa, dan juga bukan alasan yang simpang siur di luaran, diberitakan karena batu akik lah, karena adanya poligami dan lain sebagainya ya. Betul. Dan tadi kita juga cerita bahwa perjuangan Cinta sebenarnya itu luar biasa sekali ya kan, sebelum menikah. Sempat sakit juga, antara hidup dan mati juga, sampai akhirnya sudah ditentukan tanggalnya untuk menikah, akhirnya dibatalkan. Sebenarnya kita flashback dulu, Cin. Sebenarnya sakit apa waktu itu sampai membutuhkan mental yang begitu luar biasa gitu. Waktu itu penyakit aku hipokalemia kan. Jadi hipokalemia itu kita nggak tahu kita sakit, tiba-tiba off aja, pingsan, biru semuanya, koma. Ketika kurang oksigen jatuhnya. Nah benar, jadi emang yang memompa darah ke jantung itu nggak ada, ke otak, ke jantung nggak ada, berhenti stuck di sini. Oke. Gitu. Terus ya di situ mungkin saya teringat suami saya pernah bilang, waktu saya batalkan, dia bilang dia nggak mau dibatalin karena dia mau mencintai saya sehat dan sakitnya saya. Oke. Pada saat itu ya. Iya. Oke. Dan sekarang saya sudah sehat. Kamu Masih yang dicintai nyakitin. kah? Masih dicintai kah? Masih pentingkah aku? Mudah-mudahan Ya. ya. Dan ini kan juga masih ada gugatan, mudah-mudahan juga ada jalan keluar yang terbaik. Tapi kalau boleh tahu nih untuk Cinta Penelope sendiri, atau sudah traumakah dengan kebohongan-kebohongan yang dibuat gitu, atau mungkin masih membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk rujuk lagi mungkin? Kalau buat saya sih sebagai istri, saya selalu coba untuk memaafkan suami. Betul. Ya, mencoba lagi dan berdoa semoga suami saya berubah ya Allah gitu kan. Cuman karena laki-laki kita manusia biasa ya, manusiawi lah, ada sifat kita yang manusiawi. Betul. Karena bagi saya laki-laki itu hanya yang dipegang mulut. Betul. Ucapannya ya. Ucapannya. Kalau dia sudah tidak bisa memegang ucapannya, berarti dia tidak bisa jadi imam. Betul. Betul sekali ya. Dan juga ini bukan sekali dua kali terjadi, karena memang sudah sering terjadi. Makanya istilahnya sudah habis kesabarannya, makanya menggugatkan. Itu gugatan pun karena Perintah dia. Karena perintah. Berarti kan sebenarnya sudah tunduk dengan suami. ya kan. Tapi memang dengan adanya masalah ini mungkin psikologi Cinta juga terganggu ya di kehidupan sosial. Akhirnya mungkin banyak yang ngejudge, banyak yang tidak tahu masalahnya. Memang budaya kita kan seperti itu ya, tidak tahu masalah dalamnya, tapi hanya bisa bilang Nilai luarnya. sebagai istri kok gitu. Gimana Cinta? Iya, sakit terutama misalnya dari para haters yang lu nggak laku, lu bikin settingan gini gitu kan. Makanya saya juga kemarin tuh nggak mau diwawancara. Karena apa? Siapa sih yang mau ini kebongkar, ini aib rumah tangga loh. Betul. Ya kan? Dan tidak mudah juga ya. Iya benar, saya udah kunci sekunci-kuncinya tuh Instagram saya gitu kan. Dan paling cuman fans saya aja, saya ngerasa nggak ada temen-temen kecuali fans di Instagram itu gitu. Cuman saya lupa kalau itu ke-share ke Twitter. Oke. Gitu, saya lupa gitu kan. Dan akhirnya tiba-tiba wartawan mencari tahu dan bertanya. Akhirnya yang bicara awal itu adalah pengacara saya. Gitu, pada saat saya ketemu pengacara, tiba-tiba banyak wartawan di situ. Saya shock dan akhirnya mau nggak mau saya bicara sedikit. Panjang masalahnya, lebar sampai sekarang, sampai ke masalah batu akik lah. Saya tidak pernah bilang, saya nggak pernah apaan sih cerai gara batu akik, ya Allah. Jadi simpang siur ya. Makanya juga Cinta mau datang ke acara-acara live seperti Obsesi ini ya, karena biar gimana, biar semuanya jelas, terklarifikasi dengan baik juga. Tapi tanggapan keluarga gimana sih, Cin? Ya, saya mohon maaf buat keluarga saya gitu, terutama keluarga ibu mertua saya ya. Mungkin kalau mama saya sangat-sangat pengertian,
Tapi ibu mertua saya mungkin baru pertama kali merasakan ini. Betul. Shock dengan wartawan ada di depan rumahnya 1x24 jam katanya. Dan dia coba bicara sama saya, tolong Cinta kesini, tolong suruh pergi wartawannya gitu kan. Mama stres, apalagi beliau kan seorang ustazah. Betul. Gitu. Terus mohon maaf nih buat mungkin murid-murid mertua saya juga, saya mohon maaf, ini tidak ada hubungannya dengan mertua saya, mungkin hanya antara kami berdua, antara saya dengan Doni. Iya. Selesai sudah urusan orang tua pada saat menikahkan anak. Betul, ya udah bukan menjadi Iya, urusan orang tua jawabnya. lagi ya. Saya mohon maaf, jangan disangkut pautkan dengan anaknya Bu Nurjana, jangan disangkut pautkan. Kasihan orang Kasihan. tuanya ya, karena kan ini bukan masalah kasus orang tua, ini karena Iya. masalah kasus rumah tangga kalian berdua Benar. ya. Ya, tapi tanggapan orang tua sendiri kan pasti juga shock ya Cin ya. Sempat ada minta supaya udahlah Cinta, tolong dimaafkan dan segala macam. Pernah nggak mertua seperti itu? Iya, mertua malam itu langsung datang ke rumah. Langsung datang ke langsung datang ke rumah. Suami saya udah nggak ada di rumah, dan mertua coba menghubungi suami saya tapi nggak diangkat. Dan saya bilang sama suami saya, kalau orang tuanya ada di rumah, dia cuma membalas ya udah salam aja gitu. Oke. Terus suami mertua saya nangis dan bilang, Cinta, titip mama pesan kalau misalnya mama titip pesan kalau misalnya masih bisa tolong jangan cerai gitu, dan jangan sampai ke media. Saya juga berusaha untuk tidak sampai ke media sebenarnya. Iya. Cuman ya maafin Cinta Cinta udah coba ngelakuin semaksimal mungkin gitu. Yap. Dan kalau soal maafin suami saya, mama tahu lah kayak gimana saya. Berarti sebenarnya hubungan dengan mertua pun ya masih baik-baik saja. Sangat baik, ya. sangat baik-baik saja. Jadi jangan dipikir bahwa orang menjadi permusuhan antara Cinta dan juga keluarga suami gitu ya. Dan pasti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di Cinta Penelto untuk yang terakhir ya kan di segmen berikutnya. Jadi kemana-mana kita balik lagi setelah ini tetap di Obsesi. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Obsesi, dan ini segmen terakhir untuk Cinta Penelope. Jadi Betul. kita harus puas-puasin nanyanya, jangan sampai kita punya pikiran yang aneh-aneh dan macam-macam lagi sama ya. seperti saya juga, bahwa saya pernah membaca salah satu media online juga yang mengatakan katanya Cinta Penelope itu diceraikan dikarenakan katanya Cinta itu banyak merongrong pihak keluarganya dari suaminya. Nah. Itu benar apa enggak sih? Merongrong apa? Ayo. Kamu merongrong apa? Saya Dijawab aja, tahu dijawab kan. yang sebenar-benarnya. Karena ibu kepala keluarga juga, ya kan, tulang punggung keluarga juga, itu masih ngerong-ngerong apa Ya, Enggak lah, ya Allah, saya tuh bukan menongrong kali, mendukung. Ya, Tepatnya saya mendukung ya. Bukan merongrong ya, jadi Iya. salah ya, salah istilah merongrong, Salah. mendukung ya. Maksudnya saya pengen suami saya lebih baik lagi. Dia berhenti dari kerjaan dia yang lama, masuk kerjaan yang baru yang sekarang pendapatan bulanannya itu bagus, 10 kali lipat lebih dari yang sebelumnya. Wow. Gitu. Nah, itu dikatakan support dari seorang istri. Iya. Cinta Penelope ya. Dan maksudnya kenapa saya bikin seperti itu ya, karena kita tuh punya bukan perjanjian, mimpi setelah kita umur 40 tahun tuh kita sudah menikmati hidup di atas kapal gitu sambil mancing, karena emang hobi kita mancing. Jadi saya kerja, dia kerja. Gimana kalau misalnya ada kesempatan emas yang menghasilkan banyak dan kerjanya lebih jelas dan nyantai? Kenapa enggak gitu kan? Kalau dia kerja di entertain kan pulangnya nggak tahu kapan. Iya. Ini 10 to 8 Udah pasti ya. Udah pasti. Dan dia seorang dokter. Yes. Aman kan? Betul. Ya. Jadi ya menurut saya itu lebih bagus. Bukan berarti saya merongrong ya, tapi Sebenarnya kan sudah memberikan link, sudah memberikan Jalan fasilitas ya, juga. jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh Nah, lebih baik. ada lagi yang bilang katanya Doni sekarang kan udah punya pasangan. Nah, bisa dibilang orang ketiga. Betul. Tahukah sosok Kenal perempuan kah itu? atau mungkin saya malah nggak pernah tahu. nggak pernah tahu? Mungkin Atau ada pura-pura namanya nggak tahu nih. inisialnya Bianca. Ibu itu nggak inisial kan? Ibu kan itu semua disebut di nama ibu. Itu kayaknya tadi barusan ada ya. Itu Bianca Liza ya Bu ya, beda kan? Bianca itu kucing saya. Nah, hanya perempuan itu yang saya tahu. Seperginya Gabriela kucing saya, dia yang sedih, dan datanglah Bianca ini yang saya tahu. Tapi kalau untuk sosok pengganti saya kayaknya nggak ada. Belum ya. Jangan sampai ada. Tapi gini, Cinta Penelope, kan kalau seandainya mungkin berkomunikasi lewat telepon kan pasti ada komunikasi dua arah dan jadinya pertengkaran atau Karena kan selisih ada kan paham. kita nggak tahu ya kan. Betul. Ya? Nah, mungkin seandainya Doni sekarang lagi santai, weekend, nonton di rumah gitu, ada sesuatu yang disampaikan, mungkin lebih bisa ditelaah dengan benar. Iya, Pak. Kan terakhir dia menghubungi saya lewat SMS. Dia sangat menyesali Ya. gitu, dan dia mohon dibukakan pintu maaf saya gitu. Terus
ya nggak bisa selalu kayak gitu. Saya bilang introspeksi diri dan coba kaji diri kamu, ambil cermin. Betul. Maksudnya kita tuh udah umur 30 loh sekarang, saya 31 ya. Dan usia ke 10 tahun atau 15 tahun lagi tuh pasti cepet. Mau nyari apa lagi gitu. Harusnya hidup di masa tuanya dengan istri, dengan pasangan yang diimpikan sebenarnya ya. Seharusnya gitu. Mau nyari apa lagi? Coba dikaji lagi awal-awal kita menikah seperti apa. Betul. Awal-awal perjuangan kita seperti apa gitu. Dan juga jangan lupa bahwa manusia punya batas kesabaran ya. Benar sekali. Kalau dia tahu saya sebagai istri kayak gimana sih, saya nggak mungkin berapi-api yang kayak gitu. Saya cuma mendengar. Ya. Kalau misalnya udah terlalu gini, dadah gitu saya orangnya. Oke. Sekarang yang paling bikin cinta drop itu sekarang apa sih? Iya. Saya merasa sangat-sangat kecil kalau misalnya saya berada di depan umum. Kayak segitunya saya menyanjung suami saya, gitu, segitunya saya Sebenarnya ya, itu Iya. yang sebenarnya terjadi. dan sekarang saya harus dengan berat hati saya mengatakan suami saya berbohong. Gitu. Itu kan sama aja saya menjatuhkan harga diri suami saya. Betul. Tapi saya tidak membuka kebohongan apa, karena saya masih menghargai beliau. Mana orang nanyakan kenapa sih harus bercerai. Disayangkan ya, karena kalian romantis sekali ya. Hampir semua fans saya yang ada di Instagram komennya ya, jangan bercerai. Oke, jadi ini mungkin kalau secara memaafkan ya, tapi untuk rujuk lagi itu mungkin nggak sih ini cinta Penelope? Saya nggak bisa jawab itu gitu, karena ibarat luka itu nggak langsung sembuh. Betul, butuh proses Ya, sekarang ini saya masih ngerasa hampa, saya masih ngerasa bingung saya ada di mana gitu, masih di awang-awang. Kalau ngomong nangis mah setiap malam saya masih. Ya, kita juga lihat begitu perjuangannya kan juga kerjaan tetap jalan, ya harus tetap keluar kota juga, ya kan. Fokus juga pasti kan terpecah, yang tadinya harusnya fokus dengan kerjaan, sekarang harus fokus lagi dengan masalah ini. Jatuh Bu. Sampai jatuh. Iya. Sampai ibu jatuh saking nggak fokusnya. Makanya tadi ini bengkak ya, saya tuh dijelasin jatuh karena saya berpikir jangan KDRT nih gitu kan. Karena proses perceraian biasanya didasari oleh KDRT. Oke, pokoknya kita doain semoga semuanya lancar-lancar. Amin. Apapun yang diinginkan sama cinta, apapun yang diinginkan Doni, mudah-mudahan bisa ketemu di tengah, ya kan. Kalau misalnya nggak harus ada perceraian, itu akan lebih baik. Pokoknya kita doain yang terbaik. Weh, sukses terus, sehat-sehat, banyak istirahat. Yang kuat. Nggak perlu dengerin orang-orang ngomong apa, yang penting sudah diklarifikasi yang sebenar-benarnya terjadi. Thank you banget Cinta. Iya.